alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha babat taubati fi hadha syahri wa ja'ala afdali ta'ati wal qurbi wa 'adamil mustaghfirin jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat guys. Dia opak ya kali. Kayak salam akademi tapi kurang opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan selalu memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa, yang intinya perlu dipertanyakan minggu ke minggu apa yang menjadi perubahan bagi diri kita, entah yang dihadap permasalahan ataupun tentang ibadah kita kepada Allah. Bila mana di hari minggu ke minggu atau Jumat ke Jumat, bila mana tidak ada perubahan sedikit pun, perlu dipertanyakan. Karena semua apa yang sudah habis praktekkan di sini, ini semuanya sudah dibocorkan tentang kunci jawaban-jawaban biar menghadapi permasalahan di dunia ataupun di akhirat, semua Allah bisa kabulkan. Jadi yang lebih bermanfaat lagi hasil majlis bukan di dalam majlis, tapi di luar majlis yang perlu kita praktekkan. Karena praktek ini bocoran langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau selama kita tidak ada perubahan di dalam diri kita, entah dari hal-hal ibadah ataupun dalam hal permasalahan-permasalahan di dunia ini, berarti ilmu kita belum bisa kita amalkan. Bagi Allah mendapatkan ilmu sedikit kita pakai dan kita gunakan, kita tancapkan di hati kita. Ini bukan main dasarnya setelah kita mengaji ini. Kasus yang punya hutang piutang beres harus. Karena apalagi di bulan Rajab ini bulannya bulan maghfirah, bulannya bulan penghapusan dosa-dosa kita. Disinilah. Makanya bila mana doa kita yang belum dikabulkan, hajat kita belum tercapai, berarti kita kurangnya istighfar kita. Jadi ditambah istighfarnya, kita hitung istighfar kita. Istighfar ini buat melebur semuanya, lebur masalahnya, lebur dosanya. Kalaupun dalam tingkah kita semua tiap hari-harinya masih seperti begini, kapan kita mau mendapatkan kebahagiaan dunia? Muhasabah, introspeksi diri, buahnya buah stroberi. Sering kita berintrospeksi diri, muhasabah. Jangan selalu gaya hidup yang kita cari. Coba sekali-kali gaya mati kita pelajari. Bagaimana kita istilahnya, kunci dari semua jawaban itu ada di sholat kita, ada di ibadah kita. Ibadah kepada Allah, beresnya ibadah kepada Allah, beres semua urusan kita di dunia ataupun nanti di akhirat. Jadi luruskan sholat, jangan selalu sholat ini seperti ini terus, tidak ada penambahan ilmu. Sholat ini masih seperti di dalamnya kita hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada rasa takut terhadap Allah. Bagaimana kita mau bisa mengarah untuk menuju keridhaan Allah? Kita kejar urusan akhirat, kita luruskan mengenai ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita benar, hidup kita pasti jadi benar, hidup kita pasti beres. Ibadah kita bereskan dengan ilmu tentang ibadah,
Karena yakin kita sering mendengar ibadah tanpa dengan ilmunya itu pasti tidak akan diterima. Jangan asal mengukurkan. Ini sholat kan? Nggak ada rasa takut di dalam sholat tadi kita diterima enggak. Nangislah kalian untuk dengan istighfar kita nangis untuk meminta agar semua amal ibadah yang kita yang masih kurang agar diterima sama Allah. Ini masalah kita guys, perlu dipikirkan. Jangan enak-enakan, kita hidup cuman enak, tidur makan, pusing, tidur makan, pusing. Ini aja kan tiap hari makanan kita. Kerja, tidur, kerja, makan, kerja. Nggak ada perubahan sedikit pun. Ini tahun ke tahun sudah berubah. Diri kita, amal ibadah kita tidak ada perubahan, malah murah. Jangan sia-siakan kita diberikan kesempatan hidup ini. Kalau sudah kita terkapar, kalau sudah kita tidak badan lemah, susah ini mengatakan di sana tadi. Mumpung kita diberikan sehat, gunakanlah, jangan sampai disia-siakan. Hitungan detik ini umur kita makin habis, makin gak ada. Mana sisa-sisa umur ini? Jadi jangan sia-siakan, karena umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin malam ini terakhir buat kita. Besok kita nggak tahu masih hidup masih enggak. Apa nanti yang mau dihadapkan kepada Allah? Orang bukan Islam kau muncul, Islam turunan, kau sampai kayak itu. Nggak sholat sama gitu baik. Jadi siaran makna dengan sholat tadi. Dari bab wudhunya, ini sholat paling penting pas momennya di bulan Rajab ini, Isra Mi'rajnya. Mendapatkan ijazah, mendapatkan perintah Rasulullah ini di Baitul Maqdis paling tinggi, paling luhur, menandakan bahwa perintah sholat ini inilah ibadah yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada satu kalimat, benarkan sholatmu, ibadahmu, Allah akan benarkan seluruh kehidupan. Dan banyak nanti di sana itu tentang hisaban tentang sholat, paling terbanyak. Kalau urusan di alam masa, urusan di neraka sana, mungkin tidak terlalu kita takutkan siksanya di sana itu, karena ramai yang disiksa. Jadi kita ada tempatnya. Nah, di alam kubur ini kita sendirian disiksa, ini yang paling takut karena gak ada tempatnya sepi. Kalau neraka mah tempatnya luas, anget, ramai. Gak pernah dengar di neraka ini sampai kedinginan orang, gak pernah. Tapi di kuburan tempatnya sepi, udah disiksa sendiri, kagak ada temennya. Mungkin kalau disisanya rame-rame di neraka ya masih mending lah, ada temennya rame-rame jadi nggak terlalu parah. Ini dikubur, kita pasti pulang semuanya, entah yang kaya, yang miskin. Nggak bisa ngomong istilahnya ntar dulu, belum punya bekal. Nggak ada kalimat seperti tadi. Kalau sudah datang pada waktunya, ini tidak bisa kita minta ampun segala macam. Makanya kesempatan kita selagi kita diberikan kesehatan, tolong diperbanyak yang ini. Kita sudah lama terus memikirkan urusan dunia yang tidak pasti, tidak ada jaminannya kita bisa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia tadi. Kekayaan tidak menjamin, duit banyak tidak menjamin, malah lebih pusat, lebih parah. Yang bisa menjamin kenikmatan tadi itu hanya ibadah kita kepada Allah. Kita hidup tenang, tentram, cukup. Nah itu yang bisa, semuanya itu adalah Allah. Bisa menyeimbangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia, kalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Terus-terusan kita bekerja kayak begini, coba jenuh apa enggak? Kehidupan kita selalu seperti ini. Makan ya cuma makan tiap hari. Yang kejar selalu kepikiran terus dunia. Makin kita pikirin makin gak ada, makin habis, makin hilang. Sementara waktu kita juga sampai habis.
Kita lupa nih, kita ini bakal mati, kita bakal pulang. Makanya dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jangan terobsesi terus di dunia. Di dunia ini seperti kita merantau, seperti kalian di tempat kami bakal pulang ke rumah. Rumahnya kan bukan di sini. Nah, seperti kita hidup di dunia, ini bukan tempat tinggal kita. Ini hanya tempat kita membagikan sebagai ladang ibadah buat bekal nanti kita pulang ke rahmat. Makanya bahasanya pulang ke rahmatullah. Yang bisa nyebut mati itu adalah orang yang hidup. Padahal kita bukan mati, hanya pulang. Nanti dua alam lagi kita di sana. Alam kubur dengan alam mahsyar, sudah abadi di sana. Jangan bayangkan seperti apa kenikmatan di sana. Jangan gimana nanti harus bagaimana. Harus dipikirkan, karena di dunia ini kita hidup sudah ada jaminan. Udah Allah paparkan masalah rezeki, Allah sudah atur. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang di luar daripada tadi, itu Allah nanti yang memberikannya. Kita terus berlomba untuk berkati Allah. Usaha kalian agar bisa menjadikan ladang ibadah, usaha niatkan, sempurnakan niatnya untuk mencari bekal ibadah, bukan untuk cari duit. Cari duit tiap hari dapat, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya sempurnakan niat. Ya Allah ya Rabbi, niat saya usaha untuk mencukupi bekal ibadah keluarga karena Allah Ta'ala. Allah bayar semua kalau sepertinya sudah sempurna niat kita. Jangan mencari duit. Duit tidak bisa mencukupi akan kebutuhan kita, jauh dengan pengeluaran kita. Makanya niatkan, coba belajar bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Ya Allah ya Rabbi, niat saya usaha ke sawah ke mana? Istrinya ikut ngampar sajadah, suami pergi ke sawah, pemajikan ngampar sajadah, salah Tuhan. Iya maka sawah pakai duha, menang orai kadut. Kamu pakai sholat duha mah menang belut. Maju sawah menang belut. Gara-gara sholat duha. Orang yang bergaji tiap bulan akan dapat bonus, dapat segala bisisan di jalan, gara-gara dia niatkan untuk mencari bekal. Selalu kalau sempurna niat kalian ini selalu akan mendapatkan, tidak berpatokan ke gaji, tidak berpatokan ke bisnis, selalu akan Allah cukupi tiap hari buat kebutuhan kita tadi. Syaratnya harus pakai niat yang karena Allah. Berarti nanti Allah yang menggaji kita, bukan manusia lagi. Kita bekerja kita ini untuk melaksanakan ibadah, karena untuk mencari nafkah, bekal ibadah buat keluarga. Adapun kita keluar kemana saja itu terserah, yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Allah nggak senang dengan Rasulullah pun hanya duduk diam menunggu, itu tidak akan datang. Keluar kamu, jemput kamu rizkimu untuk bekal ibadah kepadaku, kata Allah begitu. Nanti biarlah jalan rizki untuk urusanmu, biar aku yang cukupi. Kayak begitu. Itu Allah yang menjamin. Jadi yang sudah dijamin Allah gak usah kita risaukan lagi. Coba dibenarkan tentang sholat kitanya, dicoba mencari ilmu wudhunya, dicoba cara tumaninah, iktidal, segala macam tentang sholatnya. Masih jauh kalian semuanya. Sama berikut Abi juga. Kalau udah sempurna sholat itu, hidup itu bukan apa-apa lagi, udah lebih daripada raja semuanya. Beres sholat itu beres masalah kita semuanya. Ini beres sholat dia bakal nambah masalah. Berarti yang naon ini daripada kurang. Sedangkan semua doa apapun juga adanya di sholat. Mengenai kita kepada Allah tadi. Tapi kenapa udah beres sholat ini nambah puyeng, nambah pusing, nambah parah? Berarti ada sesuatu di sholat tadi. Makanya kalau mau diperbaiki, perbaikilah ibadah kita. Biar nanti kalau ibadahnya sudah baik, demi Allah nasib kita jadi lebih baik.
Jadi kalau ke rumah nasib itu kudu urang alamat rumah itu kudu bener kan we sholat ibadah urang. Nasib naon urang hayang. Awak cager duit doang sampai bingung. Kabutuh eueuh duit ka mana. Dan aja mana gitu. Duitnya banyak, kebutuhan nggak ada. Bingung. Masih urang kena gendong kurang. Duit eueuh kabutuh loba, masih aya mikir. Iya lu bingung biasa parah. Duit nggak ada kebutuhan eueuh. Lain jelema. Makanya riwayat tentang cerita siksa kubur para sahabat itu kalau udah nyeritain tentang di alam mahsyar, mereka tenang, tidak ada tangisan. Tapi kalau udah diceritain masalah di alam kubur, mereka nangis. Alasannya apa? Karena gue nggak ada temennya katanya di kubur, sendirian doang. Kalau di sono kan banyak kan jadi rame. Buat masuk ke sana juga kagak bukan neko, aman, longsong masuk ke neraka. Makanya di surga itu nggak ada muka-muka seperti kita ini. Beyak mandi, pek-pekan juga di neraka, di sebarang lopek kan tidak sebut surga. Makanya mukanya nggak ada yang seperti kayak begitu. 7 kasta kita di alam mahsyar tadi. Setelah dikumpulkan di alam mahsyar, telanjang bulat semuanya, sampai bekas potongan sunat. Yang bekas disunat ini punya kita laki-laki atau perempuan itu pada datang lagi. Nah repelnya jadi buncung deh. Malu amat dia. Boro-boro izin. Urang nempokeun gambar urang. Di situ cuma matahari cuma 3 tepat 7 hasta. Siapa yang mendapatkan semua telaga di sana tadi? Yang minum satu tekakan gak bakalan aus seumur di sana. Semua dikumpulkan di alam mahsyar. Semua Allah satukan kembali. Membangunkannya di hari kiamat tadi Allah itu dari tulang ekor. Makanya ribuan tahun pun tulang ekor itu gak bakalan hangus, gak bakalan habis. Nanti si Allah membangunkan kembali orang yang sudah tiada itu di tulang ekor tadi dijadikannya lagi. Kumpul semuanya. Gak ada yang kenal. Kita dengan anak kita gak ada yang kenal. Dengan suami kita gak ada yang kenal. Istri gak kenal juga, suaminya gak kenal sama istrinya. Semuanya tercengang dengan dosa-dosa kita yang sudah di sana itu sudah diperlihatkan sama Allah. Makanya sampai telanjang bulan pun kita tidak tahu malu karena kita udah terpukau dengan kesalahan. Orang baru-baru ngeliatin barang kita, dia aja sampai kaget ngeliat sendiri siksa itu. Nah di hisaban tadi semua orang kafir muslim semuanya dikumpulkan di Allah dengan 7 hasta tadi dikirim untuk ke gerbang surga semuanya, orang kafir, orang tapi melalui jembatan Sirat. Lain Siratul Mustaqim kan kita ihdinas Siratul Mustaqim. Siratul ladzina an'amta, jembatan Sirat. Yang rambut dibelah 7, tajamnya itu lebih tajam daripada silet ataupun pedang. Udah kebayang dengan secara akal aja kita biar bukan dibelah 7 rambut satu lembar kita ingat pasti jatuh, pasti ambruk. Di bawahnya ini bukan kali, bukan air, tapi api. Apinya lebih besar 70 kali lipat panasnya api di dunia. Makanya disebut api di dunia ini adalah asapnya api neraka. Siapa yang sepertinya yang bisa menyeberangi jembatan Sirat tadi? Itulah orang-orang yang sering mendawamkan sholawat Nabi. Karena apinya aja dibuatnya dari nur cahayanya Rasulullah. Jadi gak mungkin makan orang-orang yang sering membaca sholawat. Dan mulai dari sekarang ibu-ibu mau tidur, ngegoreng, masak, nyesek, mari baca sholawat. Tapi udah dipantek-pantek ya. Nyesek kesel ke laki, kesel ke anak, beam ngegoreng sanggup. Dibulang-balik sampai ke gosong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai ke bolong panci. Mulai bari arah itu jengkel baik tah. Jadi yang dibesarkan sekarang banyakin sayyidul istighfar di bulan Rajab ini.
Istighfar ini untuk pembersihan nama kita. Doa kita semuanya udah Allah pegang semuanya. Tinggal nunggu pencairan. Untuk pencairan ini ada peceking. Peceking ini adalah dosa-dosa kita. Kalau dosanya sudah bersih, baru Allah cairkan apa yang menjadikan hajat kita. Cara untuk membersihkan tadi dengan istighfar. Jadi kalau dikabul, tambahin lagi istighfarnya. Apalagi hajatnya banyak istighfarnya. Daripada kita mengeluh, ngoyo, percuma, nggak bakalan didengar sama Allah. Kita minta langsung aja kalau kita yakin sama Allah. Cuma Nabi udah dibilang beberapa kali, syarat kalau ingin doa langsung dikabul, jangan mikir lagi. Kalau mikir berarti batal, tanda kita nggak percaya kepada Allah. Minta sembuh, minta lunas, minta kabul, itu semuanya nggak boleh ada pikiran lagi. Kalau ada pikir lagi kita dari mana, bagaimana, itu batal. Seperti kita wudhu terus kentut. Jadi kalau kepikiran cepat dilawan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus perbanyaklah haulanya sampai kita bisa menghilangkan rasa pesimis atau berpikir ke usaha lagi. Sudah kalau mau minta ingin dikabulkan cepat, detik itu juga udhuni astajib lakum. Langsung gak usah pikir panjang lagi. Cuma tolong, Allah benci di suratnya tadi, Allah benci bagi orang yang minta mengukur kemampuan. Karena kalian kalau mintanya mengukur kemampuan kalian, berarti kalian tidak yakin akan kekuasaan Allah. Lalu minta keimanan, maka dia sebutkan jelma golongan-golongan orang-orang murtad. Di surat Al-Imran Allah sudah viralkan kunci daripada membereskan semua permasalahan. Bacalah ayat syarifah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Eta Allah ngomong, eta kunci dengan bereskan semua permasalahan. Dibaca pada Isa 450 kali. Lamun tak dikabulkan geus dibere kunci, tinggal buka doa masalah beres kabeh. Kalau belum berarti kita masih mikir. Lain dikir, guru dikir. Siapa kan dikir, nabari mikir. Meta ka Allah tapi mikiran otakna di mana, kumaha, boro-boro, kieu bae, perubahan, aingnya ka mana. Iya masalahnya. Maka kenapa doa nggak dikabulkan? Karena kalian masih mikir, minta Allah ke Allah, yakin Allah ke Allah, tapi orang masih mikir. Iya permasalahannya. Makanya kalau ingin doa dikabulkan, Allah sudah finalkan di surat Al-Maidah, kalian jangan berpikir banyak lagi. Aku akan langsung, aku akan bayar kontan semuanya. Rasulullah menambahkan dalam hadisnya, tinggal kalian cukup yakinkan, sudah. Detik itu juga Allah bayar semua. Langkah kita biar kita dijadikan jadi mati syahid. Usaha kita Allah bayar dengan pahala-pahala yang bukan main besarnya. Niatkan usahamu untuk mencari bekal ibadah. Ya maka mana nyar duit tadi si anak sahanu micenan duit. Pasti mau ya beak timah, ya bensin, ya rokok, balik majong deh baik. Makanya kalau niatnya untuk mencari duit terus, tolong tundukkan kepala kalian. Kali aja ada yang jatuh di jalan. Nyar duit dia. Padahal ngomong terima, rek ngajemput rezeki jeung mayar hutang. Karena Allah Ta'ala tak supaya hutang itu Allah kene bare duitna. Nyahoeun Allah. Hutang urang sabaraha? Karena berhubung kalian sudah diniatkan karena aku untuk membayar tanggungan, aku beri, aku kasih. Karena jalan rezeki urusan itu di surat Al-Baqarah. Mari dina KTP Islam seumur hidup, tapi siapa ngarepkeun lain ke Allah karena bukan Islam. Tapi masih kayaknya ngarepkeun ka budak Yahudi bae. Kata Yahudi kan dihirupan ku Allah. Aja urang ngarep-ngarep di mana? Sana aja dikasih juga tetap dia itu dapat kasih Allah, pasti dikasih juga enggak bagaimana langsung dari pusat.
bisa yakin sama Allah, coba dibiasain melawan rasa pesimis, pikiran negatif. Jangan terus-terusan terpuruk di sini. Dipuyang-puyang pada tentang mual ketenang. Karena Allah sudah membocorkan kunci jawabannya. Jadi yang diingat itu jawabannya, bukan masalah lagi, bukan ke permasalahan itu tadi. Masalah anak, masalah tetangga, masalah dulur, masalah semuanya itu kan beres secepat hilang. Mau 1000 masalah, dengan kita memasrahkan diri sama Allah sudah pasrah, nggak boleh mikir lagi, itu syaratnya. Bisa? Bisa tuh bisa itu aturan ti Allah tuh bisa dirobah. Kita menakuran dia, bukan dunia. Orang diikutin kalau bukan dunia, diikutin di aturan bukan iman, kayak diusir. Untuk muka Allah napa ada. Makanya sekarang banyak istighfarnya biar cepat cair anu dihadatin kurang. Terus baik jalan tahu orang istighfar terus. Tapi udah dijaharkan. Ya, gara-gara di Alvaro istighfar tengah jalan. Wah satu wah. Oh, Pak. Stres sih dia semua. Ada pertanyaan, kenapa kita habis sholat ini selalu membaca istighfar? Istighfar ini untuk menutupi akan kita ibadah, tidak khusyuk kita, pikiran kemana-mana, bacaan yang salah. Itu pakai istighfar. Rasulullah aja yang sudah dijamin sholatnya, tetap sudah sholat itu baca istighfar 70 kali, siap 3 kali dia protes. Tadi ngomong sholat nggak doa, istighfar nggak kurang. Tetenan apa? Nyari kanan itu kurang ada, kesurupan kan? Nah, ulang sudah dicari kanan. Jadi cari kanan, gitu dulu. Ya. Istighfar urusan dunia eta daya pahala. Tapi istighfar dosa urang eta pahalana alabatan. Jadi gara-gara gagal urang urusan bisnis istighfar eta malah jadi cai anu penyebrangkeun urang ka neraka. Urang ceurik gara-gara urusan dunia berarti cai mata urang ieu jadi bayawa, jadi orang anu ke bakal ngegel nyaplok urang ke jaga di poe kiamat. Ceuriku dosa urang, ceuriku masalah urang ka Allah can bisa ibadah nu bener, eta lah anu ngalebur dosa urang, anu mareuman seuneu panasna api neraka. Istighfar urang, istighfar karena dosa urang ka Allah. Ya mau bisnis gagal kedua satu subhanallah astagfirullah gagal oh sarwana dikit diberi rokok alhamdulillah oh barang makruh mah Allah sok di alhamdulillahan diberi jengkol betul nuhun terima kasih sia diberi jengkol alhamdulillah oh sia jengkol betul barang makruh kata kabeh nuhun, lamun diberi rokok nuhun, lain alhamdulillah dong. Makruh tetap rokoknya. Tak boleh disyukuran gitu mah. Alhamdulillah. Saat, aduh kudu, lain diberi ini bukan nama syukur, mah kudu ngalpoe. Jamiling nage ngalpoe. Terima kasih. Nah orang kurang, mata manusia mah cuma kurang dua. Ini kurang syukur, kedua kurang ngajar. Diberi loba kurang diberi seetik Allah ngawada baik coba lah mereka lain sakartum laji dan aku siapa menerima duit memang alhamdulillah awak kenapa baca agur sehat ayah duit 10 miliar haji ibu tapi haji ibu di opname di impus ini mana haji 10 miliar soalnya bos tapi saya kering dari mana cager bari buka duit dari mana nah pasti siapa yang kalinya
Dia nama orang sesuai di situ salah pilih. Kayak campur lupa duit tahu dia. Jaga Jiran ibadah. Jadi semua yang hadir di tempat pengajian dimanapun itu sesuatu yang rizki milik anu pakudeui. Urang ieu keur dibere hidayah ku Allah, urang ieu keur dibere taufik ku Allah. Ku Allah keur diperhatikeun urang. Ku Allah dibere jalan. Batur urang nu bakene ji anu sibuk kene. Wajib kuari masih kene di penggawean. Wajib kuari masih kene urut bae. Ngaji mah orang ngaji menang, udah menang baik ngaji mah. Bari molor tanya rande tak tetap menang. Ini masalah ganjaran wah ini sarwake di molor. Anu nyarande bagi dua aja tembok. Urut menang. Saking geus kabiasaan teuing mun teu diuk pohoan bismillah. Bismillah ya Allah maaf ya wa ampun teu diuk ngaji. Tu aja langsung beureum we. Tapi tetep pahala masuk obaji. Tetep bae kebagian tak pula disawakeun. Menyarade bagi dua di temboknya. Ulah kaget dijaga-jaga. Beak berbicara tanah kawe. Jadi urang keur ngalaksanakeun parentah ti Allah, balik ti ieu kurang lamun digawekeun naon anu dipamanggih urang. Eta langsung Allah ngabersihkeun 1000 macam masalah urang. Sampai jaminan bagi orang yang tolak ilmu karena Allah untuk menghilangkan kebodohan kita. Jaminanna 40 poe urang lamun maot maet saing. Ieu menang 40 poe di dieu. Ya malah gitu tapi malah cuma ya hadir malah cuma hadir itu ayo bukan mana stok cek kami 80 poin. Oh. Atau kurang nilai apa jadi dapat 80 poin supaya nyambung terus. Iya malah cuma hadir malah dia masih tuntut. Nah dipotong. Perlu kena bayar denda. Terkecuali orang yang musuh, ayah alasan tertentu, ayah acara keluarga atau kemana. Kita mahanya di imam bae sakit segala naon. Atau teman dipotong di denda orang malah berbalik jadi katiban berarti orang ngaji neta dekat tarima kok. Orang cicing di pengajian tanda ku Allah diterima ibadah orang resep. Eta mah bodoh mah terserah mah kesep kana polekna, kesep kana seseriana. Pokona eta tanda diterima urang ditolak ilmu kau. Iya mah tinggal nyaplok doang, wadah wae. Dibere kolot habis deui. Aya nu ngeuna saeutik kamar. Oh, syukuran siapa? Atuh aja teh habis tengah euy, mantap dia. Tah, syukur sia ka Allah. Tini mah tinggal nyaplok doang loba teh amat ieu. Protes. Nah, orang geus dibere sakinah bae datang urang ka tempat ieu. Teu ingat ka permasalahan urang di luar ji. Bayareun gajihan karyawan teu ingat eta ieu. Geun eta teh inget ieu pancen beunah teh urang supaya balik eta urusan beres kabeh. Ulah ingat gede sakumaha maneh geus dibere sakinah katenangan urang tolak ilmu, poho urang perhatikan kana masalah ilmu, nu aya di dieu enjoy seserian, poho tekan permasalahan urang. Salamun urang aya bersih masalahna sarua jeung urang mohongkeun ke kumaha urang ngaji di dieu. Eta nu beunang mah. Geus mohongkeun jadi ngeun kurang datang moal ngelieur-lieur. Udah gawe-gawean teuing. Utama bakalan dipusingkeun ke urang datang, pusing terus. Pani mah dipusingkeun dilieureun ge anger moal datang. Sakali datang moal nyukupan. Geus kuari mah tinggal istighfar urang membangkeun ka Allah, ingetkeun kana panci jawaban ti abdi, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Eta kunci jawaban tina segala permasalahan naon bae eta mah urusan geuring, urusan anak, urusan naon. Beunang eta ji poe teh kana harita kene detik eta kene beunang. Teu kudu ngomongan jelema masing-masing teh. Wari ibu-ibu segala naon, aya riwayat eta tentang ibu-ibu. Jadi ayo dibongkar di Kalapa 2 kuburan beunang kagusur di Pika. Eta jasadna geus hampir 1 tahun, jasadna utuh eta awewe. Ngaranna Maryam.
Gula penasaran kinanya ke kita anak nah. Di Indonesia boga amal ibadah naon. Kayak jadi itu mah boga amal ibadah naon. Ternyata doang hiji naon dicandu. Beneran Bu, lamun ibu hayang bari jasana utuh. Hayang teh. Eta mah kisah nyata. Dicandu setiap nyandu mereka ngomong eta beudi eta kan bajuna. Segala naon aji. Eta maot, eta doang pahalana mah mun sakitu kituna. Tuh. Buka ibadahna bakti ka salaki manehna setiap salaki negir eta dibere. Bajuna disiapkeun segala nana dihirna laju ngomong pan salakina itu nu ngora cenah geuning dibere ubarna. Eta doang geus sataun main utuh ji bersih. Do kakarek maot teh ciri maot teh. Geus saha ibu-ibu bisi hayang utuh jasadna. Kabeneran. Tuh, ibu itu nggak ngomong ini kan buruk pak. Tolong. Kajian pengen gue bilang tuh ngelos. Kok enggak benernya? Kau amal ibadah dina sholat itu biasa ibu macam. Dina biasa, dina tadok cenah hiji bi. Naon? Bujung apa cenah ibu mah dicandung doang. Kolot. Asal salah kita ka ditu cenah gede ke eta bajuna disiapkeun ieu digilir ka ditu. Jadi ibu bapak cenah ngomong itu ibu siapkeun geuring teu geus keur obaran cenah. Ieu geus sibuk ngomong. Eta utuh jasana bersih. Geus mantap bayangna begitu ibu hayang utuh jasana teh tidak ada bilatung. Pas ke salah ibu cenah nyantung deui. Ikhlas Bu. Karena itu guru kayak itu. Kayak itu tidak ada bilatung. Bu, yang utuh Bu. Itu dalam ngese, buang rumah urusan meta. Lamun urang taraweh ke panek menghadapi ieu. Imam hiji, makmumna opat, bisa kan? Benar? Boleh enggak? Hah? Bu, cicing lagi. Imam hiji, makmumna opat, bisa? Bisa ya? Jadi lamun salaki eta hiji, eta na opat, bisa teu? Terus di mana ada? Jika ini bisa, gua itu bisa. Masih. Kayak beneran tapi iya keterangan lagi ji. Ibadah naon lebih apa kita keikhlasan boga salaki. Itu hari kurang diantar. Dia mah cantik jeung salaki ieu mah alabatan. Ai keluar dong ratu, ari di mah dong hantu. Ya dasar. Nu tuh mah tukang ojek urang numelikeun segala wadah, segala oreal. Ojek penting sedo nanaon. Jeung sanu nempo. Ngejendor akal bae. Lamun cantik jeung salaki make supaya salaki teu pindah ka nu lain. Hese alasanna. Ieu mah ku batur ulah ibu pamajikan diantar. Kieu. Molor be balsam kumaha kadeukeut. Cium ku ai tulak lakana atuh lada. Kayak liga ieu beul. Make parfum nu mana ke. Jadi betah salaki. Beres spray merek Milo. Ini mas spray sebelum banner. Aku mati drum aja. Ay merek kan teh karpet nage SMU. SMG. SMG. Grup moe enggak apa.
pengenalan salakina barang salakina ngampar dina TV bae molorna cuek bae kan kolong Stigna dasarnya ada ke TV ieu. Urusan eta salakina molor di mana nu penting ibu mah geus ngalaksanakeun perintah ti Allah. Apa teh seprena? Deuk dipake teu dipake bodoh aku urusan mana? Nu penting urang geus ngalaksanakeun perintah ti Allah. Pahala mah tetep bu, sareng teu dipake. Masalah ibras iblis ya jojok mah. Lain curhat aja mah sama terus. Yes, paling gampang ibu-ibu malah mengiar pahala. Jadi lamun salah ibu pindah ke lain hati, surprise-nya kudu ditambah. Siap cantik salah ibu. Woi, siap deh. Ya tuh di modal lagi punya pengertian mah. Aing semangat di salah kita dengan modalan. Ini pakai pedang, pakai berketik, yang keluar doang. Pada tambah jeung Nabi kita tukang ngojek tukang kari itu. Di salah kita mah biasa deh di kumat deh bae datang ka dia baca ngerokak ya. Alis ka mana? Ai ka mana? Bararotak pan alisna. Aya sesa urut ieu teh alis teh nya utama ngerok. Tah karageun kesa, ulah dua alis. Ajar repat bae. Coba dipuak di 200 tahun bae salaki naon di karesepna. Salaki meresepkeun udah SMA. Ibu aya keneh beureun baju na urut SMA. Aku kesek. Allah tahu. Setengah bayang. Setengah bayang ini pakai SMA. Iya ini cek kaki Marcel. Aku SD mana kok kena ini ngambil lisan bae. Kan kita kok poin setan kunaona. Pernah ngatur aing kolot eta kadinya katibu jeung baturan geus ini bari jeung lantau kaki eueuh geugum bae. Ai ngambil lisan bae. Hati-hati. Cai kunaona. Batu SD na iyo, tuh boleh supaya ada lona. Saya kurang siap peot ya. Wah, nak kudu lebih cantik kau memang. Jadi salah kita mungkin tak bisa alasan aja dipindahkan mulai. Terus mata, naon bae saya diharap salah, naon kau bisa lagi, nak pakai celana. Wahai kita naon. Ulah tahu. Pada diapukeun paneta jebur ya. 2 bulan gua kena potresik. Sekolah keluar sih buka isi pakai defense. Atau karena celana mau cetea. Lagi. Mana kulit mana kudu dieukeun bae keluar mah urang ulah sok mancing-mancing nanaon. Pakai jilbab ulah pakai ngaranna ulah pakai kerudung ulah pakai kamu jilbab kan nutupan kabeh kana awak kabeh ai kerudung mah ngetak jadi baju mah tetap haram kau menyeprok keneh apa keneh teh apa menaka deuk keneh berarti haram dipakai ku urang kata pokok batur ngajieun doraka saumur orang kita jadi doraka salah kita ngilu dayus soalnya pak salah kita nu kudu ngajaga tanya salah kita yang setuju nama pemajikan pakai lipat ketip segala naon sarua berarti siap berjamaah jadi maksiat salah kita gitu 11 12 jeung anak soalnya paharaman kurang kira dibersihkan itulah tanda-tanda istilahnya kita kalau mau bersihkan segala masalah kita bersihkan kita di dalam maksiatnya bertobatnya makanya hidup kita tergantung orang dina kebersihan ke Allah Ta'ala daya jelema anu hayang bener mah tapi bebeneran urang tobatan segala dosa urang ulah ngeunah-ngeunah urang seperti na urang mah ibadah aing paling rajin aing paling ya ulah ngarasa cukup ulah ngarasa geus jauh keneh ibadah urang makin mulai ini doang gitu
Wuduna kurang dikorek deh, naon ya kekurangan. Wudu anu paling utama wudu, karena sholat tidak akan diterima kalau wudunya tidak sah. Wudu nu paling rukun, nu paling wajib hanya 4. 1, membasuh muka dibarengi dengan niat kita. Jangan diangkat seperti niat kalau belum kita bisa mengartikan di dalam hati kita. Ya Allah ya Rabbi, niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, baru boleh diangkat ini tangan kita. Kalau direndahkan sedikit ini belum dapat, batal wudu, harus wudu lagi. Posisi kita membasuh muka tadi harus bareng dengan niat. Nawaitu rabbana siaskur di istibati sholati fardolillahi ta'ala. Jangan kalian angkat tangan tadi sebelum kalian artikan di dalam hati kita, niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, baru boleh diangkat. Itu salah satunya. Kedua, membasuh tangan. Membasuh tangan ini dari ujung sini sampai ujung sikut. Lebihin 2 jari di bawah pinggiran tadi. Jangan sampai melebihi dari situ. Itu pilu kasir, nambah-nambah rukun, batalah wudunya. Jadi hanya sebatas lewat dengan pinggulan 2 jari lebih ke atas. Itu yang bisa dibasuh. Ngebasuhnya jangan dari atas ke bawah, tapi dari ujung jari bawa ke atas. Jadi tidak sah kalau kita membasuh tangan mulainya dari sikut dulu, harusnya dari ini dulu baru dibasuh ke sikut, dibuang. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Mengusap kepala dalam arti bukannya air dibasuhi ke kepala, mengusap kepala jadi airnya dibuang, diusapin ke kepala. Allah harib syari wa basyari alat. Itu dibaca. Nggak usah dibaca itu, yang penting kita 4 tadi. Keempatnya itu adalah membasuh kaki. Ini membasuh kaki harus kena si pinggir-pinggir jari-jarinya. Kalau tidak kebasuh sedikit aja batal wudunya. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Bab wudu yang 4 yang harus emang disempurnakan ini. Sempurna wudunya, sempurnalah ibadahnya. Awas hati-hati. Yang lain itu hanya sunnah. Kumur-kumur, membasuh mencuci hidung, telinga, itu hanya sunnah. Itu tentang sholat pun sama. Sholat ini kita usahakan diartikan itu bukan pas Allahu Akbar, tapi kita dimana kita lagi irsal kita berdiri usolli fardol isai arba rakaat mustaqbilal qiblati, sambil diartikan di dalam hati kita, baru kita Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bukan niat saya sholat fardu. Kecuali sholat sunnah, boleh sholat sunnah dipas diangkat takbir tadi. Niat saya sholat fardu, sholat sunnah, qobliyah, isya atau ba'diyah isya lillahi ta'ala. Boleh diusolli, tapi kalau yang wajib mah sebelum kita caranya pas usolli fardhu isya'i, dalam hati niat saya sholat fardhu isya 4 rakaat menghadap kiblat, makmuman fardhu lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang, pendek pun gak boleh. Dalam amin tidak boleh ada bahasa amin, artinya itu percaya. Kalau alifnya dipanjangin, mimnya pendek, itu percaya. Tapi kalau alifnya pendek, mimnya panjang, itu terpercaya. Jadi tidak nyambung dengan bacaan Fatihah. Harusnya kan Allah kabulkan dalam segala doa di Fatihah tadi. Jadi panjangin alif dengan mimnya. Amin. Karena Allah kabulkan doaku ini dalam Fatihah tadi. Tapi dalam bacaan amin berarti percaya doa udah nyambung di bacaan Fatihah. Karena doanya begitu, wamin sampai jantungan sia imamna. Jadi biasa aja sih orang yang baca amin aja gitu mah kerdokong. Nilo sholat tuh, menggetakan sholat baca juli. Aminnya dipanjangin. Entah kita dalam berdoa amin, amin. Dipanjangkan. Jadi
banyak hal-hal yang tidak bisa menyebabkan tidak dikabul doa. Salah satunya, kalian tidak ucapkan kekasihku awal dan akhir, aku tolak semua doa kalian. Jangankan doanya, ibadah kalian pun aku tolak. Kalau tanpa menyebutkan sholawat kepada kekasihku. Makanya dina doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kita mohon sama Allah. Allah susah untuk menolak doa kalian karena kalian sudah menyebut kekasihku. Dijamin 2000% pasti dikabulkan doanya. Syaratnya kudu mawa kekasih Allah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kurang doa lain. Ya Allah ya Rabbi, bebaskan hutang saya. Ya Allah ya Rabbi, cukupkan dalam segala kebutuhan saya. Kalau nggak semetak itu gue mikir deh gak yakin maka Allah. Ya mikir deh. Tapi di mananya? Rumahnya di polomot yang mana tahu gue coba Allah pikir deh. Atau kata. Dan setelah hayang langsung dikabul ke Allah, langsung tanpa ada mikir lagi. Kalau kepikiran langsung membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi ini cuma harap kudu aya perubahan. Berarti orang make takana ilmuna. Berarti ilmu tadi geus langsung bawa di hidayah ka urang. Lamun urang permasalahan ku ieu urang hayang boga pamajikan, minggu hareup geus menang jawaban. Gitu. Wah ieu urang minta ka Allah tadi hayang geura bebas hutang. Isukana urang geus kebayar. Eta geus berarti geus lulus urang eta. Ieu mah udah sampai kieu, ku ari minta kabeh hutang, isukan Jumat nambah hutang. Mat tolong. Ingat mana ieu. Hayang ka bayar lunas apa yang nambah hutang. Sudah salah ieu. Kunaon jadi ngadoakeun dibalik kieu kawe. Ieu mah pan bobogohan jadis putus. Ieu lieur jai. Siapa bobogohan jadis pernah putus. Tahu sampai kieu waduh. Selain ngerubah-rubah ayat itu mah geus alwatan ieu mah. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanibul ma'asi fi syahril haram. Kembalilah kau kepada Tuhanmu, memohon ampunan dari segala dosa-dosamu dan jauhilah segala kemaksiatan dalam bulan haram. Termasuk bulan haram, bulan yang emang disukai Allah. Bulannya termasuk di bulan Rajab ini. Semoga mendapatkan maghfirah, semoga mendapatkan kekuatan keimanan kita, ditetapkan kita minta tolong sama Allah agar kita selalu diberi hidayah, terus ingat kepada Allah, terus kita berzikir sama Allah, menambah-nambah ilmu kitanya, bertambah ibadah kitanya, yang berhasil kita mencapai akan keridhaan Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.